Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bisa harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, dan tentunya segala macam kemalasan harus segera dihilangkan. Karena hari ini dan selanjutnya kita masih dibebani pembelajaran, masih harus siap sedia untuk menanggulangi COVID. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai bab yang kedua dari semester 2, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya ingatkan bahwa seperti biasanya, setiap pembelajaran kita harus selalu siap dengan buku paket, LKS, dan tentunya Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tentang bab rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Kita awali pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Furqan ayat 63. Bisa kalian buka Al-Quran, buku, atau kalian lihat video ini dan tentunya disimak. Karena ketika kita menyimak, 10 pahala buat yang membaca dan tentunya yang mendengarkan pun insya Allah ikut dapat pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 27. Demikian tadi surat Al-Furqan dan Al-Isra yang dibaca hari ini. Semoga kalian yang berusaha untuk mendengarkan hari ini, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari bacaan yang dibaca tersebut. Selanjutnya anak-anakku sekalian, tadi Bu Isa sudah mengingatkan ya, buku paket harus ada di dekat kita. Maka buka halaman 116 sampai 119. Oke, saya tunggu. Sudah anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, karena ini video Bu Isa agak-agak buram, makanya kalian saya suruh tadi ya, melihat buku. Selanjutnya kita akan belajar tentang tajwid ya, yaitu tentang hukum bacaan mat. Ini bagiannya kalau di bukumu lebih jelas tentunya. Yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i. Kalau dari bagian ini ya, bacaan mat itu ada dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua adalah mat turunan atau mat far'i. Bisa kalian lihat buku saja lebih jelas. Nah, mat tabi'i itu lebih mudah ya, yaitu ketika terdapat harokat fathah diikuti alif, sedangkan kasroh diikuti sukun, dhammah diikuti wawu. Contohnya ini. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu. Oh, ini ya.
doma sama waw. Terus yang ini contohnya. Fi jidiha hablum mim masad. Ji kasroh dengan ya. Kasroh dengan ya. Fi. Itu panjangnya 1 alif. Sedangkan mat turunan atau mat far'i itu banyak. Di antaranya adalah mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid, dan mat iwad. Ini yang lebih banyak. Selanjutnya masih menyimak yang ada di bukumu biar lebih mudah. Mat wajib mutasil itu apa? Itu ketika mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Contohnya ini. Idza jaa, yang dimaksud tadi ya, yang dimaksud hamzah dalam satu lafaz itu ini. Jaa, mat tabi'i jaa. Nah, ini hamzahnya. Ini satu lafaz atau satu kata. Nah, inilah contoh dari mat wajib muttasil. Paling mudah itu ada seleretnya ini. Terus selanjutnya adalah mat jaiz munfasil. Itu ketika ada mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Contohnya ini. Wala antum. Wala sama antum itu sudah lafal yang berbeda. Untuk memudahkan ada ini ya, syarat ini. Wala antum alif sama dengan hamzah. Maka wala satu lafal, antum lafal kedua. Maka inilah yang disebut lafal yang berbeda. Yang keempat adalah mat arid. Apabila terdapat mat tabi'i diikuti waqaf ya. Contohnya adalah wa iyyaka nasta'in. Ini mat tabi'inya i. Kasroh ada yaknya diikuti dengan nun sukun. Artinya ini diwaqafkan. Nah, ini cara panjangnya adalah bisa 1 alif, 2 alif, bisa 3 alif. Biasanya adalah 3 alif. Ya. Kalau yang tadi mat wajib mutasil dan munfasil itu panjangnya 1 alif, 2 alif ya. Kalau biasanya adalah 2,5 alif. Bisa kalian hitung dengan jari kalian atau ketukan. Selanjutnya adalah maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Mat iwad. Mat iwad, ya. Mat iwad ini apa? Apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf, ya. Misalkan ini, pada akhir kalimat. Inna ma'al usri yusron. Nah, ada ron, ada alifnya. Itu kalau diwakafkan dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Inna ma'al usri yusra. Itu ya. Ya mungkin agak sulit anak-anak sekalian ya, tapi coba kalian tetap memahami dan berusaha membaca lagi. Selanjutnya setelah kita tadi belajar tentang tajwid, hari ini kita akan belajar tentang arti kata surat Al-Furqan ayat 63 yang tadi bisa baca. Ya, ini per kata. Bisa disimak lagi? Wa dan ibadu, hamba-hamba. Ar-Rahmanu, Tuhan yang memberi pengasih. Alladzina, itu adalah yamshuna, orang-orang yang berjalan. Ala, di atas. Al-ardi, bumi. Haunan, dengan rendah hati. Wa, dan ida, apabila khotobahum, menyapa mereka, al-jahiluna, orang-orang yang bodoh, qalu, mereka mengucapkan salaman, salam.
Kita ulang lagi terjemahnya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Itulah orang-orang yang baik. Selanjutnya, anak-anak sekalian ya, inti dari memahami pesan-pesan mulia dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 tadi adalah yang pertama, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Apakah rendah hati itu? Di sini dijelaskan, rendah hati bisa disebut dengan sikap tawaduk. Pengertiannya adalah sikap diri yang tidak merasa lebih daripada orang lain. Apalagi kalian sebagai murid, ya, sebagai anak dari kedua orang tua kalian, berusahalah untuk bersikap tawaduk, ya, dengan Bapak Ibu guru, kalian tetap tawadu ya, apalagi adat kita, adat Jawa di Indonesia, adat Ketimuran itu terkenal dengan kesopanannya ya. Tetapi karena sekarang ini banyak sekali gangguan dari media sosial, media orang-orang Korea, orang-orang Barat yang menjadikan anak-anak remaja itu kurang tawaduk terhadap orang tua, bahkan Bapak Ibu guru. Berkatalah yang sopan, kalau tidak bisa bahasa kromo, pakailah bahasa Indonesia. Terus lagi di sini sikap tawaduk di sini berarti adalah tidak merasa lebih daripada orang lain. Ketika kalian dikasih rezeki lebih ya, jangan sampai muncul sifat wah ini loh, aku punya lebih daripada dia, seakan-akan menghina teman kita. Jadi paham ya artinya tawaduk. Orang yang tawaduk itu orang yang dicintai oleh Allah tentunya. Selanjutnya adalah Allah melarang sifat sombong ya. Yang berhak sombong itu adalah hanya zat Allah yang maha sempurna. Kita sebagai manusia biasa tidak boleh sombong ya. Entah itu dalam artian harta, dalam artian jabatan, maupun misalkan kalian dikaruniai wajah cantik, tampan, atau lebih, itu tidak boleh memiliki sifat sombong. Karena kebanyakan orang-orang yang sombong itu akan mendapatkan hukuman dari Allah ya. Contohnya adalah sombong yang sangat fatal itu adalah sombongnya Fir'aun, yaitu raja di masa Nabi Musa, sampai dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia menyombongkan dirinya, bisa menghidupkan orang ya. Dan akhirnya bagaimana kisahnya Fir'aun? Dia harus ditenggelamkan di Laut Merah. Juga Raja Namrud itu juga adalah contoh raja yang sombong. Atau Korun ya, dengan kekayaannya yang sangat banyak, maka dia akhirnya ditelan bumi. Maka orang-orang sombong itu bukannya untung tetapi rugi. Meskipun kadang kalian guyonan dengan teman kalian, menyombongkan diri, itu pun tidak boleh anak-anak ya. Kita harus berhati untuk rendah hati. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad berpesan agar senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawaduk. Karena Rasulullah seorang nabi, seorang manusia yang mulia di hadapan Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah. Para nabi yang mulia, ya Rasul yang paling mulia adalah Rasulullah. Sehingga kelak di hari kiamat beliaulah yang diberikan hak syafaat, syafaatul usma ya. Itu saja bersifat tawaduk ya terhadap siapa saja, apalagi kita yang banyak kelemahan, maka harusnya lebih tawaduk. Selanjutnya adalah pesan dari surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama adalah Allah menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah. Anak-anak, bagaimana kaum jahiliyah ini ya? Jahiliyah itu artinya bodoh. Bukannya mereka adalah bodoh dalam ilmu, bukan. Mereka itu adalah orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang capable. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, mereka itu adalah sarjana-sarjana S1, S2, bahkan S3 ya. Tapi kenapa Al-Quran menyebutnya dengan jahiliyah? Kebodohan mereka karena mereka tidak mau mengakui Islam sebagai agama yang benar. Itu sama saja dengan kita, atau misalkan kalian ya tahu bahwa Islam itu nanti adalah agama yang diterima oleh Allah. Islam itu mewajibkan umatnya untuk sholat, tapi ternyata banyak anak-anak di antara kalian kalau bisa tanya masalah sholat, apalagi membaca Al-Quran, puasa, itu masih belepotan ya. Artinya kalian nanti sama dengan gaya hidup orang-orang jahiliyah di Mekah. Apa bedanya? Kalau dulu jahiliyah kuno, sekarang jahiliyah modern.
kalian kadang sering mendewakan HP ya, WA-an itu sampai tidak mengenal waktu ya, sampai lupa tugas-tugas tuh banyak sekali anak-anak yang tidak mengerjakan tugas-tugas. Kalau ditanya tidak punya kuota, tapi kalau dirunut ternyata punya kuota dipakai game. Itu artinya tidak boleh. Ini merupakan gaya hidup kaum jahiliyah seperti orang-orang terdahulu. Dan ingatlah, dosa itu selalu ada dan azab Allah itu akan selalu datang ya terhadap orang-orang yang tadi banyak dosa. Selanjutnya adalah Allah menegaskan berfoya-foya adalah pemborosan. Berfoya-foya, orang yang kaya saja tidak boleh ya. Pernah ada artis Eropa berfoya-foya, pemborosan, akhirnya dengan sikapnya seperti itu malah dikisahkan dia bunuh diri. Apa yang tidak dia punya ya? Apalagi kita yang dari segi harta, kalian dari segi harta mungkin tidak banyak, kok dikasih uang saku oleh orang tuanya tidak dimanfaatkan untuk membayar buku, malah digunakan untuk itu tadi pemborosan. Pulsa yang seharusnya dipakai untuk mengerjakan tugas malah kalian pakai chattingan, WA-an yang tidak bermanfaat, bahkan main game, YouTube yang tidak bermanfaat ya. Maka ini kalian termasuk kategori berfoya-foya atau pemborosan. Dan ini dilarang oleh Allah. Karena setiap apa yang diberikan oleh Allah itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya Allah mengajarkan kita agar hidup hemat ya. Berhematlah, hidup itu seadanya. Kalau hari ini mungkin orang tua kita baru bisa memberikan makanan nasi dengan lauk tempe, tidak masalah. Misalkan kalian punya uang banyak ya, ada bantuan dari pemerintah, terus akhirnya wah mumpung punya uang tak belikan ini, itu sebenarnya nggak boleh. Itu adalah tanggung jawab. Kalau uang itu harus digunakan untuk kebutuhan sekolah, maka harusnya digunakan untuk kebutuhan sekolah. Bukan malah sebaliknya, digunakan untuk berfoya-foya. Selanjutnya adalah teladan Rasulullah dalam berhemat dan mencintai lingkungan. Ya, Rasulullah itu adalah seorang manusia yang sangat berhemat dan mencintai lingkungan. Tetapi beliau juga sangat mudah mengeluarkan uang untuk umatnya, untuk orang lain ya. Kisah seseorang yang baru masuk Islam itu Rasulullah menghadiahi apa? Kambing yang memenuhi seluruh lapangan itu dikasihkan umatnya tadi yang baru masuk Islam. Tapi kalau untuk dirinya sendiri Rasulullah benar-benar berhemat ya. Rasulullah itu tidurnya hanya beralaskan tikar yang kasar. Karena itu tadi hartanya sudah digunakan untuk kemenangan Islam ya, dan Rasulullah mencintai lingkungan ya. Dalam perang saja dalam Islam tidak boleh menebangi pohon, artinya lingkungan itu dijaga sekali. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kira kalau kalian tadi mendengarkan dari awal sampai akhir, insya Allah akan cukup jelas ya. Dan akhirnya, seperti biasanya, agar kalian lebih semangat belajar lagi, tugas dikerjakan ya, soalnya di buku paket halaman 130. Yang B, soalnya hanya 1 sampai 5, ditulis, jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen. Insya Allah yang mengerjakan tugas hari ini, dia bisa doakan menjadi orang yang rajin, sukses masa depannya. Anak-anakku sekalian, kurang dan selebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.